Halo, pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya uang negara dipakai untuk membangun desa kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru resmi pemerintah untuk Dana Desa 2026. Ini adalah sebuah aturan yang dampaknya bakal terasa di ribuan desa di seluruh Indonesia. Dan ini bukan sekedar opini atau rangkuman ya. Semua yang akan kita bahas sumbernya langsung dari dokumen resminya, Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi ini adalah landasan hukum yang jadi panduan resmi penggunaan dananya. Biar gampang kita pahami, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya dana desa. Lalu kita lihat apa saja prioritas nasional untuk tahun 2026. Setelah itu kita intip contoh program utamanya, gimana proses pengambilan keputusannya di tingkat desa, dan yang paling penting, di mana peran Anda sebagai warga dalam semua ini. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, apa sih sebenarnya dana desa itu? Jadi begini, jangan bayangkan ini program kecil-kecilan. Dana desa ini adalah investasi nasional yang skalanya masif, yang uangnya dikirim langsung dari pemerintah pusat ke tingkat akar rumput. Tujuannya untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Tentu saja, dengan dana sebesar itu muncul pertanyaan besar kan? Gimana caranya memastikan uang ini nggak dihambur-hamburkan, tapi benar-benar fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah paling krusial yang kita hadapi sebagai bangsa? Nah, disinilah peraturan ini memegang peranan kunci. Sekarang, kita masuk ke jantung peraturannya. Inilah 8 prioritas utama yang menjadi cetak biru atau buku panduan penggunaan dana desa untuk tahun 2026. Dan ini sifatnya wajib ya, setiap desa harus mengacu pada panduan ini. Berdasarkan pasal 2, ada 8 fokus utama. Ada yang buat urusan dasar banget seperti pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan layanan kesehatan. Ada juga yang visioner, mikirin masa depan, kayak ketahanan iklim dan infrastruktur digital. Selain itu, ada juga ketahanan pangan, dukungan untuk koperasi, pembangunan yang menyerap tenaga kerja lokal, dan yang penting, masih ada ruang untuk prioritas-prioritas lain yang memang unik dan dibutuhkan oleh masing-masing desa. Oke, 8 prioritas tadi mungkin kedengarannya masih agak umum ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh program spesifiknya. Gimana sih cetak biru ini benar-benar diwujudkan di lapangan? Coba perhatikan angka ini, Rp300.000. Ini penting banget. Kenapa? Sesuai pasal 3, ini adalah jumlah bantuan langsung tunai desa atau BLT desa yang diberikan setiap bulan kepada keluarga yang memenuhi syarat. Bisa dibilang, ini adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan ekstrim di tingkat desa. Program kunci lainnya adalah Padat Karya Tunai Desa. Nah, ini konsepnya cerdas banget. Tujuannya itu ganda. Pertama, membangun infrastruktur yang dibutuhkan desa. Dan kedua, di saat yang bersamaan, menyuntikkan uang tunai langsung ke warga dengan mempekerjakan masyarakat lokal. Dan ini dia aturan main yang paling krusial dari program itu. Peraturan ini secara tegas menetapkan bahwa minimal setengah, 50% dari total anggaran proyek padat karya tunai desa wajib dibayarkan langsung sebagai upah pekerja. Aturan ini memastikan uangnya benar-benar sampai ke kantong masyarakat. Lalu, siapa yang diprioritaskan untuk dapat pekerjaan ini? Peraturannya sangat spesifik. Tujuannya untuk membantu mereka yang paling rentan, seperti pengangguran, perempuan yang menjadi kepala keluarga, dan anggota keluarga miskin. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar proyek infrastruktur, tapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Oke, kita udah tahu prioritas nasionalnya dan beberapa contoh programnya. Sekarang pertanyaannya, gimana semua ini bisa diterjemahkan jadi tindakan nyata di desa Anda? Siapa yang memutuskan? Prosesnya itu dirancang secara bottom-up, artinya dari bawah ke atas. Menurut pasal 8, semuanya harus dimulai dari musyawarah desa. Di forum inilah warga berkumpul, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan tentang prioritas desa mereka. Hasilnya kemudian diformalkan ke dalam rencana kerja dan anggaran desa. Poin berikutnya ini krusial sekali, jadi tolong perhatikan baik-baik. Partisipasi masyarakat itu bukan lagi sekedar pilihan atau himbauan, tapi sudah jadi kewajiban hukum. Pasal 9 menyatakan dengan sangat tegas bahwa desa wajib melibatkan warganya. Kata wajib itu adalah kuncinya. Dan peraturannya nggak berhenti di situ. Pasal 9 juga mengamanatkan kalau partisipasi ini bukan cuma formalitas. Prosesnya harus secara aktif berpihak dan memastikan suara dari kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan, seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan, benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan ini mungkin yang paling penting. Peraturan ini bukan cuma menetapkan aturan untuk pemerintah desa, tapi juga memberikan Anda sebagai warga peran dan alat yang jelas untuk melakukan pengawasan. Gimana caranya? Lewat mekanisme akuntabilitas yang sangat kuat.
Pasal 10 mewajibkan desa untuk mempublikasikan semua detail penggunaan dana. Dan Pasal 11 memberikan sanksi yang jelas. Kalau mereka gagal transparan, mereka akan kehilangan hak atas dana operasional sebesar 3% di tahun berikutnya. Jadi ada sebab dan akibat yang sangat langsung. Tentu saja, untuk bisa mengawasi secara efektif, kita juga harus tahu aturannya. Lampiran J dalam peraturan ini secara eksplisit melarang penggunaan dana desa untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk gaji aparat, perjalanan dinas yang tidak relevan, atau membangun kantor desa baru. Mengetahui hal-hal ini adalah kekuatan Anda sebagai warga. Jadi, kesimpulannya begini, pemerintah udah menyediakan cetak biru yang jelas, lengkap dengan aturan main dan mekanisme pengawasan. Tapi pada akhirnya, keberhasilan semua ini bergantung pada satu hal, partisipasi aktif dari warga di setiap desa. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah cetak biru ini hanya menjadi dokumen, atau akan kita hidupkan bersama menjadi kenyataan di komunitas kita masing-masing?